menurut saya. Sebenarnya kalau sudah dikatakan sahabat, sebenarnya mesti tidak ada lagi gangguan. Artinya ada gangguan tapi cepat diatasi. Nah, itu mungkin bisa Itu. begitu. Artinya ini lebih kepada menciptakan beberapa akumulasi karakter baru. karakter baru. Iya kan? Iya. Misalnya kamu punya pengalaman ini tukarkan sama saya cara serapnya saya berbeda. Iya. Itu menjadi karakter. Begitupun sebaliknya. Begitu juga. Asik. Itu kenikmatannya di situ. Kenikmatannya. Ngopi dulu lah. Jadi Bapak sekarang adalah seorang pendeta, saya itu sekarang ya serabutan lah kerjanya kan. Tapi dulu kita adalah sahabat kan. Sampai sekarang dengan sahabat. Oh iya, sahabat tidak ada akhirnya. Itu yang penting kita bahas kayaknya. Iya. Ini persoalan jarak saja sehingga kita jarang ketemu. Apalagi kan Bapak sekarang kan sudah ya serabutan, tapi ya lumayan lah penghasilannya. Mantap. Saya pikir tidak, ini untuk kebutuhan saja dulu, tidak untuk kemudian memperkaya diri dulu untuk saat ini karena saya masih muda kan. Tapi kan arahnya ke situ. Siap. Itulah dasarnya kan. Jadi Bung Suharman. Oh, pendeta Suharman. Itulah semua sahabat. Kadang kita tidak sadar bahwa ada sebenarnya yang harus menjadi batasan, ya kan. Ternyata karena terbawa-bawa persahabatan dari masa sebelum kita punya posisi saat ini, tempat masing-masing, kita kelepasan. Harusnya saya panggil, misalnya panggilan Pak Pendeta harusnya kan. Kalau dalam masyarakat kan begitu kan. tapi kan ini kita lagi berdua. Itu dia. Itulah sahabat. Itu sahabat. Apa sebenarnya sahabat bagi Bapak? Apa definisinya dulu lah? Kalau saya itu sahabat, definisinya itu kayak kita, kayak hubungan kita. Hubungan saja. Tidak ada yang spesial berarti dalam sahabat. Apa bedanya dengan teman? Saya pikir ada yang spesial. Saya kan sudah di tempat lain, saya sudah di tempat lain. Tapi karena kita sudah lama kenal dan makanya disebut sahabat, ya saya masih rindu Bapak untuk berbagi. Rindu itu. Iya, saya masih rindu. Jadi itulah sahabat, saling merindukan. Jadi dia keterikatan emosionalnya lebih mendalam ya. Iya, lebih mendalam. Bagaimana Bapak merasakan selama kita? Iya. Artinya Bung Rian, Ketua DPD Kemening. Sulsel, oke. Dalam layan di Jakarta. Lusa ya. Kalau menurut Bapak, dia perbedaan. Tidak dulu begini. Bapak gimana merasakan? Saya kan sudah merasakannya. Kalau saya sahabat itu ketika batasan-batasan dalam misalnya yang kita tadi tuh, batasan-batasan tertentu di dalam lingkungan yang semisalnya artinya tidak ada sekat loh mungkin ya, tidak ada sekat secara interaksi. Jadi misalnya saya memperlakukan Bapak, ya kayak saya memperlakukan diri saya sendiri, mungkin begitu. Iya begitu. Itu sahabat ya. Itu sahabat. Tapi mesti memang ya juga kita saling memahami sebagai sahabat. Memahami. Iya, memahami. Mana lebih dulu memahami? Apakah lebih tinggi memahami atau menghargai? Itu akan seiring berjalan menurut saya. Memahami, tapi kita bergaul. Kita berteman dulu. Dari pertemanan itu kan akan timbul bagaimana kita memahami. Dia akan ada sendiri. Dia akan muncul sendiri. Jadi begitulah kita mengawal
awali podcast kita ini teman-teman dengan kesederhanaan dulu. Jadi kami minta maaf kesederhanaan ini mungkin tidak mau maksimalkan audio visual, tapi kami akan berusaha terus teman-teman. Karena apa? Karena apa? Karena apa tadi? Apa yang lewat? Ya itu benar. Karena Kaca juga ya. kacau. Jadi itu teknologi yang mengacaukan sebuah teknologi yang lain atau lawan. Ya bisa jadi. Jadi saling mengganggu lah. Oke, kita kembali. Berarti kalau tadi Bapak bilang sampai di mana tadi itu, bahwa pergaulan kemudian menjadi teman, berarti dia harus memiliki ciri-ciri dari persahabatan itu, atau apa bahasanya lebih tepat? Ya kalau ciri-ciri Bahwa dia dikategorikan seorang sahabat. Jadi seseorang itu dikategorikan sebagai sahabat itu ketika punya ciri-ciri seperti apa? seperti kembali ke definisi. Oh, kembali ke definisi ya. Seperti ada sebuah kerinduan untuk terus bagaimana saling bertemu, berkomunikasi. Sekalipun dikatakan tidak akan terus menerus untuk saling terus bersama-sama sebagai sahabat, ada waktunya, ada kalanya kita akan dipisahkan oleh karena kepentingan kehidupan, kepentingan tugas. Tetapi ketika memang dari awal sudah terjadi persahabatan, akan ada kerinduan untuk saling berkomunikasi kembali, bertemu satu dengan yang lain, kayak saya lakukan sekarang. Berarti Saya sudah berapa hari di sini untuk menemani Bapak ini. itu salah satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya nih. Berarti ciri-cirinya itu juga adalah komunikasi. Komunikasi. Ciri-cirinya dalam komunikasinya mungkin ada yang spesial mungkin ya. Dia berteman, pertemanannya itu komunikasinya lebih apa? Lebih identik dengan itu tanpa batasan tadi itu, atau bagaimana? Lebih kepada komunikasi ya. Jadi kalau dia sudah putus komunikasi, apakah dia akan dikategorikan bukan sahabat lagi? Kalau konteks zaman dulu lah. Oh. Iya, coba. Kalau seandainya dulu kita bapak lebih agak ini ya daripada saya. Baik. Saya paham. muda. Oke. Saya memang lebih tua. saya masuk dalam kategori generasi apa itu? Generasi sebelum milenial. Sebelumnya. Saya juga sih, enggak, bapak itu masih milenial, kita masih kategori Oh, iya. milenial karena sampai umur berapa ya? 35 kalau tidak salah. Nah, itu Berarti saya sudah lewat. sudah lewat. Saya sudah 36. Oh, iya, lewat sedikit lah. Masih kategori lah. Iya. Karena kemarin untuk mendefinisikan milenial itu kan berapa tahun yang lalu. Tapi memang kalau kalau saya mencoba kembali ke masa lalu. Ketika belum ada ini gadget, memang selalu ada kerinduan, sekalipun kita terpisah, selalu ada kerinduan sama sahabat, sekalipun kita terpisah oleh ruang dan waktu. Ketika seperti saya dulu tamat SMA, saya merantau, gadget belum salah. Tidak apa. Gadget itu sudah ada dulu itu saya pergi merantau. Gadget. Tapi Belum secanggih. iya, dan kita belum terlalu tergantung sama ini. Ketergantungan itu. Dan juga kecanggihannya gadget zaman dulu kan beda. Iya. Kecanggihan gadget zaman dulu itu kan hanya sebatas komunikasi. Iya. Alat untuk komunikasi saja. Alat komunikasi ya itu yang kita mau anukan, alat komunikasi, tapi dia hanya terbatas telepon dan SMS. Jadi untuk kebutuhan tatap muka itu yang ini Iya. kurang. Karena kan aplikasi. Iya, fitur-fiturnya. fitur-fiturnya. Ya. Jadi bagaimana dengan ini? Nah itu perasaan persahabatan itu masih kayak apa nih? Mencari-cari terus. Masih kayak kuat, masih kayak pengen ketemu dengan teman-teman untuk bercengkrama. Iya. Berarti saat ini kekuatan daripada persahabatan itu
tidak menciptakan kerinduan yang ini, tidak menciptakan kerinduan yang sebesar di zaman Bapak dulu. Karena kan saat ini kan teknologi sudah canggih. Jadi misalnya sahabat sudah berpisah, itu ujung-ujungnya kan kalau kita lihat zaman sekarang kan ketika kita dipisahkan oleh ruang dan waktu karena kita sering sering disibukkan. bukan melihat dia juga punya aktivitas misalnya besok dan lain-lain. Berarti kita disibukkan oleh keadaan kita di tempat lain. Enggak, maksudnya gini, dulu kan juga pasti ada kesibukan tapi rindu itu tetap kuat ya kan? Karena tidak sering melihat keadaan sahabat kita. Ya, jadi beda ya sekarang tuh. Mestinya kalau saya, Iya. kalau Bapak nggak tahu, Ya. mestinya tatanan persahabatan itu adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Mestinya sekarang itu tidak lagi menjadi penghambat sebagai penhambat untuk kemudian terus menjalin persahabatan, karena ada kejadian yang menghubungkan kita dalam suatu ruang dan waktu ini. Kita tidak dibatasi oleh apapun sekarang. Saya justru begini, manusia itu kan punya titik jenuh. Jadi ketika misalnya saya begitu, tapi kalau kita enggak ya, Tapi kalau kita kan bapak di tempat bapak itu di Ulun sana kan kurang jaringan. Tapi saya tidak, saya berarti kebutuhan. Ada kebutuhan di dalam ikatan persahabatan itu. Kira-kira ya, misalnya saya membutuhkan sahabat saya ini dalam hal ini, misalnya karena ada kecocokan, ada bahasanya yang kemarin kita sebut itu sebagai frekuensi. Ada frekuensi di antara kita yang kemudian bisa membuat rindu itu. Jadi dia tidak akan meskipun zaman sudah mampu bagaimana. Iya. Jadi frekuensi. Ada frekuensi. Ada kecocokan. Ada apa namanya? Kebanggaan ya. Untuk kebutuhan ya. Kebutuhan. Itu. Jadi frekuensinya itu adalah sinyal-sinyal dalam. Tapi ada masalahnya itu. Ada ya. Tentang persahabatan itu. Kenapa itu? Simbiosis mutualisme ya? Iya. Ya? Bukan apa? Bisa juga kemudian dibilang simbiosis mutualisme. Tapi ada masalahnya itu. Itu Ada masalahnya. Ya intinya adalah salah satu juga berarti dalam persahabatan itu adalah saling membutuhkan itu, saling ada kebutuhan yang membuat dia tidak bisa terlepas dari ini. Misalnya tadi seperti definisi dari persahabatan itu bahwa ternyata persahabatan itu punya keterbukaan ya kan. Jadi kita sudah ada unek-unek, kita tidak ada batasan lagi untuk menyampaikan unek-unek itu. Tidak ada beban lagi. Tidak beban. Tidak ada beban dalam bercurhat. Ya kan? Justru beban itu bisa lega. Kebutuhan seperti itulah. Jadi kalau seperti itu tidak ada peradaban yang akan mampu menghilangkan definisi persahabatan, kemampuan manusia untuk menciptakan sahabat. Sebenarnya begitu. Artinya persahabatan akan tetap ada pada semua kondisi. Akan tetap. Coba kita dalami dulu persahabatan ini. Kayaknya kita belum dalam tadi ini masalah persahabatan ini. Sebenarnya apa yang mengikat mereka itu dulu. Sebagai kayak kita, coba kita renungkan dulu sejenak, sesingkat-singkat mungkin apa yang membuat kita terikat sampai kita harus saling mengunjungi, ya kan? Apa kira-kira? Mungkin bisa bahasakan lain atau contohnya metaforanya ya. Seperti yang kemarin saya bilang. Bapak kan tanya, kenapa sampai saking fanatiknya supporter terhadap timnya di bola? Iya. Kira-kira begitu. Kenapa sampai mereka fanatik?
sebagai pecinta bola, saya katakan dulu, kenapa kemudian kita sampai fanatik? Karena ada sebuah sensasi. Ada sebuah sensasi. Apakah istilah getaran ketika kita menyaksikan tim kita lagi berlaga? Begitu pun kira-kira persahabatan itu ada sebuah sensasi. Kenikmatan, ada sebuah kenikmatan. Emosional itu. Iya, ketika saya Kembali lagi ke frekuensi ya. Oh, beda lagi. Kalau frekuensi panggilan ke sana. Tapi kalau yang tadi sensasi itu adalah jawabannya. Kayak bahwa bilang kemarin Pak, selama saya datang itu kayak beban hilang. Bebannya hilang. Iya, no? Saya juga beban hilang, Pak. Iya. Jangan kira saya dialog tidak punya beban, tapi setelah ketemu dengan Bapak yang luar biasa ini, Bapak juga luar biasa. Bapak itu sebenarnya jemaat ulun itu beruntung punya Bapak. Mungkin mereka tidak sadari. Kompleks lah kalau soal itu. Iya. Soal lain itu kompleks. Iya. Jadi itu tadi berarti pertama adalah yang mengganggu diskusi kita. Itulah di dalam audio juga itu ada namanya frekuensi seperti itu lebih besar frekuensinya masuk ke dalam audio sehingga makanya mengganggu. Ini gangguan dalam persahabatan, bisa kita ambil ya, gangguan dalam persahabatan apa kira-kira yang misalnya apakah masih didefinisikan sebagai sahabat ketika ada gangguan? Sebenarnya tetap ada gangguan itu ya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau sudah dikatakan sahabat sebenarnya tidak ada lagi gangguan. Artinya ada gangguan tapi cepat diatasi. Itu mungkin bisa begitu. Itu. Artinya ini lebih kepada saling memahami memahami karakternya. Bapak kan tentunya kita berbeda. Bapak memahami karakter. Jadi kalau misalnya sahabat tidak masuk kepada memahami karakter sahabatnya, berarti bukan sahabat. Pasti pasti akan ada akan tidak mampu melewati batas-batas yang ada itu. Soal gangguan, tadi kan ada gangguan soal dalam persahabatan tadi. Jadi ketika gangguan ini ada, solusi yang paling mutakhir dilakukan dalam pendekatan. Artinya ada solusi yang paling konkret bisa dilakukan ketika misalnya ada gangguan. Pendekatan apa dulu ini yang paling cocok dipakai? Apakah pendekatan ini atau santai-santai saya dulu? Santai aja, anggap masalah tidak ada. Kayak kalau kita pacaran kan? Pendekatan itu. Bapak pernah pacaran, pernah mengalami. Jadi pendekatan seperti itu. Pernah mengalami masalah. Kemungkinan begitu ya. Sejauh pengalaman saya. Begitu ya. Sejauh pengalaman saya, kalau tentunya ada benturan. Ya ada benturan, ada saling berbeda pandangan. Tapi tetap itu nuansa persahabatan itu kan. Itulah bagian daripada nuansa persahabatan. Tapi ketika tidak mampu dinetralisir, berarti itu yang kemudian dianggap sebagai bukan persahabatan. Bukan. Ataukah persahabatan berakhir ataukah bukan persahabatan? Itu dulu mau dipastikan. Apakah itu adalah sebuah persahabatan yang gagal ataukah dia bukan persahabatan yang sebenarnya? Sebenarnya pasti ada gangguan. Iya, gangguan itu. Sebenarnya pasti ada gangguan. Gangguannya itu mungkin perbedaan. Ada sesuatu yang membuat kita merasa dengkel sama teman itu. Tapi kan kita kembali kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Apakah kita kemudian mau tetap bertahan sama kejengkelan kita, ataukah kita open? Open. Melepaskan itu arti kesahabatan. Melepaskan confidence pertahananmu. Kalau gitu mau bertahan pada kemarahan atau tidak. Kalau bukan ini bahwa itulah persahabatan, selalu ada
Pasti Berarti akan ada perbedaan. konflik dalam persahabatan solusinya adalah keterbukaan itu. Keterbukaan. Solusinya agak terbuka. Iya. Pastilah awal-awalnya kita kan jengkel lah. Masih jengkel kan Jengkel dalam, lah. dalam kasusnya bahwa kita Iya. tidak mau terbuka itu Iya. kondisi tertutup itu. Tapi kalau misalnya keterbukaan itu hadir, itu akan merajut kembali kan? Iya, berusaha itu sudah include itu atau Include. bersama ini kan ya kan memahami teman kita, sahabat kita bahwa mungkin dia keliru, ya mungkin memang dia Ada yang kita pahami salah, iya, pemahaman kita, anggapan kita ternyata salah. iya nggak benar kita ternyata salah, belum tentu kita benar. Ya, kita yang belum tentu Iya, benar. kitanya saja yang belum memahami teman kita. Iya. Memang seperti teman kita, memang seperti begitu. Iya. Oh, begitu. Jadi pertama bahwa memahami, lalu menerima, lalu terbuka. Iya, seperti begitu, memahami. Memahami, menerima, terbuka. Terbuka. Karena kita harus memahami dia, lalu kita harus menerima keadaannya dia, dan terbuka. Iya. Saling terbuka. Sama saja kalau Bapak pacaran tuh tentunya tidak akan pernah sama. Jadi apa bedanya sahabat? Oke lah, kalau lawan jenis misalnya, Hmm. kalau misalnya ada orang yang bersahabat lawan jenis, apa bedanya pacaran dengan sahabat menurut Bapak ini? Ya kalau pacaran kan apa namanya, konteksnya berbeda bahwa ini kan kita lawan jenis. Sahabat itu apa ya? Kalau menurut saya sahabat itu kan apa ya? Dengan perbedaannya kan kita berbicara tentang perbedaannya. Iya. Apa perbedaannya? Saya berpikirnya mungkin lebih kepada ending daripada hubungan. Kalau persahabatan tidak harus punya ada ikatan yang formal secara gereja, mungkin secara kalau konteks kita Kristen kan. Itu sudah masuk kepada ranah pernikahan. Pernikahan Iya. tidak berending di situ. Tidak berending di situ. Tapi lebih indahnya lagi kalau pernikahan rasa sahabat ataukah sahabat rasa kayak pasangan. Mana lebih indah tuh? Kira-kira. Pernikahan yang punya suasana seperti sahabat atau Iya. persahabatan yang suasananya seperti orang menikah. Kalau menurut saya kan yang lebih bagus atau apalah istilahnya ya pernikahan atau pasangan kita adalah sahabat kita. Itu lebih keren Iya. lagi kan. Tapi kalau kita menikahi sahabat kita, Itu beda. Itu lebih bagus lagi kira-kira. iya. Tapi kan sahabat itu mungkin beda dengan kalau kita menikah. Pastilah beda. Beda. Ada batas-batas tertentu ketika kita bersahabat. Tetapi kalau misalnya pernikahan, saya pikir itu semakin Ada ikatan lain lagi ya. iya. Ada framing lain daripada persahabatan itu dalam bentuk ikatan suci itu kan. Mungkin suasananya sama, kan? Suasananya sama bahwa ya dua orang yang komunikasinya begitu dekat gitu ya, terbuka gitu. Ya, Seharusnya pernikahan begitu ya. iya seharusnya pernikahan menganggap bahwa pasangan kita adalah bagian dari sahabat. Tapi kan lebih dari itu lebih lagi karena ada sebuah tanggung jawab kalau pernikahan. Itu tadi kita kembali kepada yang kita bahas tadi bahwa di mana persahabatan itu akan terbatas pada kesibukan personal, aktivitas personal ya kan. Tapi kalau pernikahan ya itu satu kesatuan, Iya, sudah ada ikatan ya satu tubuh. Satu tubuh bahasanya itu Bapak lebih tahu. Satu tubuh. Bahasanya. Iya. Kan kalau dalam Bapak ini akan diri Kristenan menuju ke sana. Saya masih panjang. Oh iya, enggak lama lagi, Pak. Ini satu, oke, kebetulan kita sentuh dengan kekristenan. Di dalam kekristenan itu kita menganggap Tuhan itu sahabat. Apakah itu kemudian tidak durhaka kita sama Tuhan? Tidak sakral gitu. Tidak sakral, kesakralannya Tuhan itu kita membuat sebuah relasi kemanusiaan kepada Tuhan gitu. Saya pikir
nggak ada apa namanya kayak kita durhaka sama orang tua kalau kita menganggap Tuhan itu sahabat kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kalau dalam ajaran Kristen dalam kita kadang Tuhan sendiri mengatakan kamu bukan lagi hamba tetapi kamu saya anggap sahabat itu berarti nggak ada sekat lagi, benar nggak ada sekat. Jadi ketika kita bicara sama Tuhan dalam bentuk doa itu harusnya terbuka sama Tuhan. Iya, harus terbuka. Oh, itu maksud sahabat dengan Tuhan. Iya, sekalipun mungkin kita tidak terbuka dan tertutupi, tapi kan Tuhan tahu maunya itu ada pengakuan kita bahwa kita seperti ini adanya. Tuhan pernah tidak terbuka sama kita kalau dalam perjalanan Yesus Kristus? Kalau dalam ajaran kita, ya Tuhan terbuka sesuai dengan yang Ia lakukan, yang Ia katakan. Seperti ini saya, seperti ini. Yesus saja itu mengatakan seperti inilah saya, seperti inilah aku, seperti ini Allah. Ya, jadi pernah tidak Tuhan itu karena ingin muridnya baik, dia kasar sama muridnya? Dalam hal tertentu, kalau menurut kita mungkin dia kasar, tetapi itu cara dia untuk memperlakukan sahabatnya seakan-akan dia sudah sebuah perilaku kasar, kata-kata kasar, tapi itu adalah sebuah teguran yang mengandung kasih. Nah, di persahabatan juga itu harus ada kasih. Iya. Itu yang paling besar itu di dalam persahabatan itu secara sama-sama manusia. Nah, itu dasar kita. Itu dasarnya ya. Dasar kita kasih. Dalam persahabatan itu kasih. Coba Pak definisikan dulu kasih ini supaya kita bisa memahami sisi emosional ini dalam relasi sahabat ini. Bapak definisikan dulu sedikit kasih. Saya pernah mengikuti kuliah umum ketika di kampus saya. Seorang dosen, saya tidak bisa sebut namanya. Dia kemudian mengilustrasikan tentang kasih itu. Dia bertanya kepada kami begini, menurut kalian, menurut teman-teman, ini sinonim dari kasih itu apa? Ada yang mengatakan sayang, ada yang mengatakan cinta. Lalu kemudian Pak dosen bilang, oke, ada yang salah, tapi ada yang lebih tepat, kasih itu. Dia kemudian dia praktekanlah ketika saya kemudian ini kan gelas saya, saya beri kepada Anda, itu kasih, beri. Beri, kasih itu beri, ya kan? Itu kemudian yang kalau di dalam kosakata Indonesia itu dihilangkan hanya itu jadi saya kasih kau. Oh gitu. Jadi apa yang dari diri saya, apa yang saya punya saya kasih. Iya, beri ya. Beri. Sinonimnya di situ. Ya, sinonim dari dari kasih. Beri itu kan biasa kan meminta imbalan. Kalau dalam kasih ini konteksnya. Kalau dalam konteks ini ya kasih. Karena dalam motivasinya mau ngasih itu ya ngasih, bukan ada embel-embelnya. Saya menarik bahwa ketika kita menjadi seorang sahabat, kita akan kasih waktu kita akan kasih kita punya pendapat, kita akan kasih ruang untuk dia, gitu ya. Jadi latar belakang yang paling penting adalah kasih. Mungkin kita ada waktu yang kita disita karena kita harus mendengar dia, harus kemudian ingin terus membangun persahabatan dengan dia, mungkin kita akan korban dalam tanda petik. Tapi kalau dalam definisi kan tidak ada korban sebenarnya, karena kan kasih. Itu sudah di luar kepala, artinya tidak kemudian mengukur bahwa apa yang saya berikan saya ini kemudian ada dampak juga kepada saya. Tidak ada. Itu apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya saya sepakat bahwa itu
substansi daripada persahabatan adalah kasih. kasih sayang, kasih apalah. Kasih uang kalau juga Kasih. ada kan. Bapak itu harus kasih. Itu bisa bangkrut. Kan tidak ada apa namanya. Iya. Kan Pergolakan itu turun. iya, ada namanya jatuh bangun kalau Iya. soal harus saya. Ya mudah-mudahan juga saya punya sahabat ini kaya dalam dalam jalan hidupnya ini, kemudian dia bantu saya nanti kalau misalnya saya jatuh lagi. saya pikir kita kan selalu selalu memberi motivasi. Iya, memberi rupiah itu paling penting juga. Saya pikir kita bisa memberi itu rupiah. Akhirnya dapat ya. Jadi itu dia, ternyata kita diskusikan secara panjang lebar itu makna persahabatan, ternyata itu dia. Intinya adalah Iya. kasih. Tentunya kan ada kira-kira cara tentunya supaya kasih kita itu kemudian itu tidak kemudian menjadi intinya begini, kita pahami seperti apa yang kita berikan supaya orang yang kita sahabat kita mampu menerima hal itu. Jangan sampai kemudian kembali lagi menjadi batu sandungan bagi dia, menjadi suatu hal yang membuat dia justru tidak menerima itu. Itu pentingnya untuk memahami sebenarnya. Dan juga menurut saya jangan kedekatan emosional ini membuat sahabat kita tidak mandiri. Itu sebuah langkah yang buruk. Iya, saya pikir begitu. Iya, bahwa kita memanjakan dia dengan bantuan kita, walaupun kita tidak merasa tereksploitasi, tapi justru kita mengakibatkan dia tidak mandiri. Akhirnya dia tidak kemudian mengembangkan dirinya. Mengembangkan diri. Iya. Justru kita tidak berperan penting dalam hidupnya dia. Justru Iya. kita berusaha. Iya. Berarti pentingnya itu adalah memberikan dia ruang juga. Iya. Dia kan manusia, independen. Iya. Kita kan harus memberi kebebasan. Ini keren. Bahwa kita jangan mau homogen dengan dia, semuanya harus sama. Iya, benar lah. Itu kan tidak nikmat itu. Tidak nikmat. Perbedaan itu kan ada suatu kenikmatan. Asik ya. Iya. Kemudian yang dari perbedaan itu menciptakan beberapa akumulasi karakter baru. Karakter baru. Iya kan? Iya. Misalnya kamu punya pengalaman ini tukarkan sama saya cara serapnya saya berbeda. Iya. Itu menjadi karakter. Begitupun sebaliknya. Begitu juga. Asik ya. Itu kenikmatannya di situ. Kenikmatannya. Iya. Asik itu. Kenikmatannya sebagai seorang sahabat. Asik ya. Asik. Itu remeh-temeh loh dalam kalangan bagi masyarakat anu, tapi ternyata kompleks kalau untuk didiskusikan. Ini hal yang menarik, hal yang kemudian bagian dari kehidupan kita. Iya. Ini bagian dari kehidupan kita. Yang kemungkinan kalau kita kemudian tidak membahasnya lagi, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang terlupakan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Ya, itu juga bisa menjadi tantangan bagi suatu persahabatan. Kalau kemudian tidak ini menjadi hal yang kita diskusikan bersama, kita bicarakan bersama, seperti itu. Iya. Mungkin suatu saat video kita mungkin akan ini ya kan. Iya. Artinya ada yang mendengar definisi definisi persahabatan itu kan. Itu mungkin terinspirasi. Sekalipun mungkin ya kita terbatas untuk menjangkau semua orang. Iya, menjangkau semua orang atau membahasakannya. Biarlah kawan-kawan kita kasih ruang, iya kan? Kita kasih ruang. Kasih ruang untuk Karena mereka adalah sahabat kita. Karena mereka adalah sahabat kita. Asik, kalian adalah sahabat kami. Betul. Jadi kami berbagi apa yang kami tahu. Nanti teman-teman yang kemudian mengembangkan diri untuk kemudian mampu membahasakannya itu seperti apa. Dan kalau boleh ya kita bisa berdiskusi bersama. Iya, melalui link ini. Iya. Siap. Nanti kolom komentar saja. Kolom komentar nanti teman-teman bisa mau berdiskusi ya. Silakan. Kami akan
coba memikirkannya. Iya. Karena kami selalu bersama kok, meskipun kami agak jauh, bapaknya di pelosok. Saya di pusat kota. Apa ya bahasanya? Daerah yang mempunyai masa depan. Nah, kan itu. Jadi kami sudah masa depan. Iya. Tidak ada lagi masa depan ya? Oke. Sesuai dengan ya Keadaan sekarang. Keadaan. Saya berpikirnya mudah-mudahan akan banyak sahabat-sahabat yang akan membantu Allah nanti untuk menjadi sebuah pariwisata yang ini. Iya. Itu harapan kita semua stakeholders yang ada di Toraja, bukan orang Olon saja, orang Bukayu saja. Iya. Tapi kita semua bisa terlibat di dalam hal ini untuk kemudian menjadi kekayaan kita bersama. Ya, ini di luar konteks pembahasan tentang sahabat dulu, bahwa kita lihat keadaan Olon sekarang adalah sebuah potensi pariwisata besar yang tadi. Oke, lanjut. Kamera malu sederhana. Itu. Jangan sampai masalah dalam persahabatan juga itu ada gangguan, kemudian Robert tidak dicarikan solusinya ya. Harusnya cepat. Oke, kembali tadi apa ya? Alon. Saya ingin sampaikan bahwa harusnya potensi pariwisata yang besar ini itu ditunjang dengan infrastruktur. Jadi begini, kenapa infrastruktur penting bagi Olon? Karena yang mengantarkan manusia ke sana itu kendaraannya kan. Kemudian kalau kondisi Olon yang jalannya jelek ini saja mampu mendatangkan orang banyak, apalagi kalau jalannya bagus. Ya, saya pikir itu. Saya pikir itu sudah menjadi hal yang mungkin kita akan minta dulu kalau dibilang pasti terjadi. Tapi itu kan jalan seperti itu. Artinya kan gini, dia di Toraja spesialnya adalah Sudah tidak ini, dia tidak ada di Toraja dia tidak ada miripnya di Toraja. Dia punya ciri khas sendiri. Kalau misalnya di beberapa objek wisata lain kan ada di tempat-tempat lain. Kalau dia memang kalau untuk khusus Toraja mungkin di luar daerah sana banyak. Ada. Tapi untuk Toraja dia punya ciri khas. Keindahan alam itu, panoramanya. Unik. Beda dari yang lain. Kalau penting juga kalau menurut saya di Olon itu perlu ada wahana yang lain, misalnya dikembangkan, misalnya tetap menggunakan kondisi alam di sana, tapi perlu ada ide-ide kreatif lagi yang perlu dimunculkan di sana. Misalnya, contoh kecil seandainya, ini contoh saja, misalnya dalam masyarakat setempat misalnya yang menjadi pemandu wisatanya itu bergaya koboi misalnya, contoh, karena kan konteksnya di sana kan padang savana, ya kan? Jadi apa tadi saya bilang, pemandu wisatanya itu berbusana itu. Ya, ala koboi begitu. Ala koboi mungkin bisa kontekskan dengan busana Toraja, ya kan? Oh iya. Iya kan? Saya pikir itu sangat apa yang Bapak sampaikan itu, saya pikir konteksnya itu bisa mendukung hal itu, menunjang. Karena kan Olon kan kalau kita berbicara koboi ada kuda. Nah, kuda kan ada di sana. Itu kan potensi. Kita tinggal mengelola sebenarnya. Nah, itu yang mengelola itu, Pak. Iya. Kau itu kan dari kata sapi. Di sana banyak sapi. Banyak sapi. Itu sangat potensi juga. Iya, potensi. Iya, jadi tinggal bagaimana kemudian siapapun yang mempunyai kemampuan begitu, mari kita bersama-sama. Iya, saya pikir begitu, bahwa suasana di sana itu memang menakjubkan. Itu dia yang bedanya, menakjubkan, karena kok bisa gitu gunung bisa terbaris-baris. Itu kondisi alam seperti apa yang terjadi di sana? Terlukis dengan indah. Iya, terlukis indah. Ya kan? Ada teman dulu yang pernah berkunjung ke bawah, dia menggambarkan bahwa ketika saya SD, saya menggambar sebuah gunung,
Seperti inilah gunung itu. Iya, seperti inilah gunung ini. Iya. Berbaris-baris. Ada, Iya. ya. Iya. Seperti gunung ini. Di sinilah itu ternyata gunung yang digambar itu di sini, di situ presiden. Ternyata ada di Allah. Iya. Iya. Itu apa ya? Katanya juga sebelum tahun 70-an ini katanya nenek saya, karena nenek saya dulu tuh kerja di kehutanan, dia bilang kondisi geografis Toraja itu contoh paling nampaknya itu ada di Olon itu. Begitu katanya dulu. Sebelum katanya sebelum ada hutan pinus disebar di ini. Jadi kan ini katanya pinus ini yang kemudian memberikan cadangan air yang menciptakan itu katanya sih membuat tumbuhan lain bisa tumbuh karena cadangan air sudah ini katanya begitu. Persoalan itu saya belum belum sampai mengeksplor sejarah bagaimana itu, tapi memang kadang-kadang seperti itu. Iya. Prosesnya gimana, keadaan bentuk alamnya gimana sebelum penyebaran bibit pinus tadi itu. Katanya dari helikopter malah katanya disebarkan. Ya mungkin saja. Iya, karena ya itu kembali ke pengalaman. Iya. Pengalaman nenek bapak itu. Iya. Jadi kalau kita melihat Toraja masa lampau katanya begitu. Gitu katanya. Jadi hanya ada beberapa pohon saja yang tumbuh. Itu katanya. Entahlah mungkin dia salah atau bagaimana. Saya juga salah kalau dia salah. Artinya begini, hal yang paling terpenting juga bahwa Olon jangan sampai dieksploitasi oleh pihak yang kemudian mau untung sendiri. Harusnya memperhatikan satu kampung yang di Olon itu paling penting ke depannya, bahwa pariwisata nantinya harus tetap memperhatikan lingkungan. Karena jualan daripada Olon ini kan alam. Kondisi alam. Wow, dia harus ini. Nah itu harapan kita bersama. Artinya tentunya masyarakat berharap seperti itu, bahwa ketika bahkan Olon yang sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan, mereka bisa kemudian mendapatkan dampak dari itu. Iya, harus. Artinya kan mereka sebagai pemilik pemilik lingkungan itu lah, harusnya ada kontribusi itu. Iya. Nah, itu wajibnya sih. Tapi harapan kita panjang ya sampai kepada Olon ini. Iya, kita selesaikan. Iya. Dari Allah. Iya. Jadi yang Bapak katakan nanti dari kampung, tapi itu masa depan menurut saya. Masa depan. Saya bilang bahwa dia kemudian punya daya tarik yang luar biasanya. Daya tarik ini mampu mendatangkan orang untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Nah, itu saja. Dan orang tidak berhenti 1-2 kali saja, dia akan kembali lagi. Berarti memang ada daya tarik yang lebih daripada Olon itu. Jadi mungkin teman-teman juga, Olon itu adalah sebuah pariwisata yang menarik di Toraja. Untuk saat ini belum ada tandingannya untuk kondisi gunungnya itu yang menarik teman-teman. Bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk daerah menjadi tujuan wisata. Iya. Mungkin sampai situ saya diskusi deh. Saya kira sudah panjang lebar kita ini. Dan saya harap kita kita berdua ya. Dan Bapak juga harus punya podcast sendiri lah nanti ya. Bapak tentang saya kajian-kajian rohani. Undang saya lagi di situ. Oke. Ya, saat ini saya undang Bapak, Bapak nanti harus undang saya nanti. Ya, saya tetap butuh bimbingan dari Bapak. Saya tidak tahu. Saya ini masih siap untuk editing dan gampang. Oke. Saya berharapnya Bapak punya podcast nanti dalam dunia digital itu punya kontribusi juga untuk ini. Iya, karena memang kita berada sudah dalam dunia itu, jadi wajib Bapak ini harus undang-undang orang yang bisa Bapak inilah. Artinya sesuai dengan tupoksi dia, sesuai dengan dia punya bidang apa semua, kita diskusi nanti. Dan juga bercanda soal tentang kehidupan. Sesuatu yang serius itu sebenarnya banyak candaan yang membuat orang serius. Iya. Itu dia. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja video yang diskusi yang bisa kami sampaikan tentang persahabatan, bahwa persahabatan itu memang kompleks.
Karena kompleksan itulah yang membuat dia justru didampak-dampakkan harus tetap ada. Nah, karena dia substansinya ternyata adalah Cuman itu kasih. sebenarnya. Oke teman-teman, sekian, sampai jumpa lagi. Dadah. Oke.